3 kode supir bus akap jika ada pencopet. Inilah ciri-cirinya. Bepergian atau mudik dengan naik bus antar kota, antar provinsi atau akap masih menjadi pilihan ekonomis dan nyaman saat ini. Penumpang yang melakukan perjalanan keluar kota dengan bus akap juga harus tetap waspada dengan barang bawaannya karena aksi pencopetan masih bisa terjadi. Meski begitu, pengemudi dan kru bus akap dapat memberikan kode-kode jika melihat ada komplotan pencopet yang naik bus. Kode jika ada copet. Biasanya, pengemudi memberi kode dengan menyalakan lampu kabin, mengeraskan volume musik, dan mengemudi dengan kasar. Dengan memberi kode tersebut, penumpang dibuat tidak bisa istirahat atau tidur, sehingga lebih waspada untuk menjaga barang bawaannya. Anggota forum Bismania mengatakan, kode ini dilakukan agar penumpang tetap waspada. Jadi, ketika ada komplotan pencopet, kode yang dilakukan pengemudi dan kru antara gaya menyetirnya dibuat kasar atau volume musik yang dibuat kencang, ucap sopir. Sopir mengatakan, dengan gaya mengemudi yang kasar tadi, lalu volume musik yang keras membuat penumpang tidak nyaman. Sehingga dengan begitu, penumpang tidak bisa beristirahat. Penumpang jadi nggak nyaman, jadi siaga terus, kata sopir. Bila penumpang terus siaga, tentu saja ruang gerak pencopet jadi lebih sempit. Dengan begitu, jika sudah mengetahui kode-kode ini, penumpang bisa lebih siaga mengamankan barang bawaannya. Lantas, kenapa sopir dan kru bus akap hanya bisa memberikan kode, tidak memberitahu langsung ke penumpang? Pemilik bus mengatakan, adanya kode tersebut bertujuan untuk mengingatkan penumpang, karena jika diberitahu secara langsung ada copet, kru bus bisa menjadi korban. Memberitahu kepada penumpang cukup lewat kode saja, dengan melakukan pengumuman agar berhati-hati dengan barang bawaannya. Jika secara langsung, beresiko kepada kru, ucap pemilik bus. Pemilik bus menjelaskan, pernah terjadi kru bus yang dipukul oleh copet karena mengingatkan pelanggan ada copet di kabin bus. Oleh karena itu, dengan memberi kode, harapannya penumpang bisa paham agar menjaga barang bawaannya. Namun sekarang rasanya copet sudah tidak ada, mungkin di beberapa tempat saja di mana bus masih bisa naik dan turun di jalan atau tiketnya belum online, kata pemilik bus. Ciri-ciri ada copet di bus. Seorang pengemudi bus mengatakan, pencopet atau istilahnya pemain yang ikut naik bus biasanya dicurigai oleh agen bus terlebih dahulu. Jadi, agen mengingatkan pengemudi kalau ada pemain atau pencopet yang ikut naik. Jadi, agen memberi informasi kepada pengemudi dan kru untuk berhati-hati karena ada penumpang yang dicurigai sebagai pemain. Jika sudah diberi informasi, pengemudi dan kru biasa memberi kode kepada para penumpang agar tetap waspada. Kodenya banyak, misal lampu dihidupkan, volume musik dikeraskan, jadi penumpang itu dibuat nggak bisa tertidur, selalu waspada. Kodenya banyak, misal lampu dihidupkan, volume musik dikeraskan, jadi penumpang itu dibuat nggak bisa tertidur atau selalu waspada, kata sopir. Lalu, ciri yang kedua adalah turunnya enggak tentu atau tidak sesuai tujuan. Namun kru dan pengemudi tidak boleh asal menuduh siapa copet atau pemain, tetapi hanya bisa mencurigainya. Seandainya ditanya turunnya di mana, misalnya Solo tapi kok di Semarang dia turun, itu harus dicurigai. Tapi cuma dicurigai, nggak bisa dituduh, kata sopir. Kemudian, jika dia sudah turun dan ada penumpang yang mengeluh kehilangan barang, pengemudi dan kru tidak bisa berbuat banyak. Sebab di tiket juga biasanya sudah ditulis bahwa barang yang hilang atau tertukar menjadi resiko penumpang. Namun, kalau belum ada yang turun dan ada yang mengeluh kehilangan barang, pengemudi bisa mengarahkan bus ke kantor polisi setempat untuk pemeriksaan penumpang, ucapnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.